Inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Sebelum masuk ke subbab, mari kita ketahui apa itu inklusi. Inklusi ialah penerimaan peserta didik atau anak-anak yang memiliki keterbelakangan atau hambatan dalam suatu lingkungan sekolah, kurikulum, interaksi sosial, dan juga visi misi sekolah. Sedangkan pendidikan inklusif yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang dapat memberikan suatu kesempatan kepada semua peserta didik, baik untuk peserta didik yang mempunyai kelainan atau hambatan, peserta didik yang mempunyai kecerdasan atau bakat istimewa, dan juga peserta didik pada umumnya untuk belajar bersama dalam mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan. Tujuan pendidikan inklusi yaitu agar dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, dan juga memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Pendidikan inklusi di Indonesia dipahami oleh pemerintah dan juga banyak dirujuk dalam masyarakat sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama dengan teman sebaya mereka di sekolah reguler dan terdekat dari tempat tinggal mereka. Penyelenggaraan pendidikan inklusi membuat pihak sekolah dituntut untuk dapat melaksanakan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana, dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka, diterima di kelas reguler bersama-sama dengan teman sebayanya. Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama dengan anak-anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Model pendidikan ini berupaya agar dapat memberikan akses ke sumber-sumber belajar yang telah tersedia dan juga sarana yang dibutuhkan para anak-anak yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang memandang bagaimana cara mengubah sistem pendidikan dalam rangka menanggapi keanekaragaman anak didik. Munculnya paradigma pendidikan inklusif memberikan dampak positif, yaitu menambah poin untuk memprofesionalkan guru. Guru yang inklusif sangat berhubungan erat dengan salah satu tuntutan yang ada di persyaratan guru yang profesional, yang paling utama dalam kompetensi menangani anak didik yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum sesuai jalurnya. Pandangan bahwa sekolah umum atau reguler hanya diperuntukkan bagi anak pada umumnya saja, bukan anak berkebutuhan khusus, menyebabkan kegiatan hanya untuk anak pada umumnya saja. Jika dikaji dari makna bahasa Indonesia, sekolah umum seharusnya mempunyai makna untuk semua orang. Pada kenyataannya, masih ada beberapa sekolah atau bahkan banyak sekolah yang tidak menerima anak dengan berkebutuhan khusus. Misalnya saja, beberapa contoh tersebut membuktikan bahwa masih ada sekolah-sekolah yang tidak menerima anak dengan berkebutuhan khusus. Bahkan ada sekolah yang dengan label inklusi menyatakan belum siap untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Model sekolah yang harus dikembangkan untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah yang ramah untuk semua. Sekolah yang ramah dilandasi dengan filosofi inklusif, yaitu bersifat terbuka terhadap budaya dan tidak anti terhadap perbedaan.
Ada beberapa karakteristik sekolah yang ramah, dapat dilihat pada gambar berikut. Pendidikan inklusi bukanlah sebuah label sekolah, melainkan sebuah paradigma layanan pendidikan untuk anak-anak yang menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan juga tanpa diskriminasi. Sekolah reguler yang sudah menerapkan layanan pendidikan inklusi tidak perlu mencantumkan label inklusi pada sekolah tersebut, tetapi cukup mencantumkan di dalam visi misi sekolah saja. Sekolah yang sudah menerapkan layanan pendidikan inklusi, tentunya guru-guru sekolah tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, agar sekolah tersebut dapat memberikan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa mengembangkan potensi anak tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan inklusi. Sebagai bagian dari inklusi society, pada dasarnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan bagian dari masyarakat yang inklusif. Menurut Sopan Sepin dalam buku Herlina, menggambarkan 3 pola masyarakat yang inklusif. Pola yang pertama adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang menghargai adanya perbedaan, baik itu budaya, suku, agama, bahasa, kecacatan, dan lain-lain. Yang kedua, tidak adanya diskriminatif. Yang ketiga, semua anggota masyarakat berpartisipasi. Pola yang kedua adalah sistem pendukung, yang mana terdiri dari pusat sumber. Yang kedua, pendidikan usia dini dan pendidikan non-formal. Yang ketiga, keluarga, lembaga swadaya, masyarakat, posyandu, puskesmas, dan lain-lain. Pola yang ketiga adalah sekolah inklusif yang terdiri dari pengajaran yang fleksibel dan berpusat pada anak. Yang kedua, semua peserta didik dihargai. Yang ketiga, dihargainya keberagaman. Yang keempat, guru reguler dan guru pendamping bekerja dalam satu tim. Dan yang kelima, lingkungan sekolah nyaman dan aman untuk kegiatan belajar mengajar.